Ya, baik, kita malam ini topik kita adalah menjelaskan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10 ya. Kita membaca ayatnya terlebih dahulu. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Jadi yang tidak sempurna itu bicara di ayat yang ke-8, itu tentang nubuat, tentang bahasa lidah, dan tentang pengetahuan. Jadi ayat 10, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada yang berpikir begini, yang sempurna ini itu adalah nanti. Ya, jadi posisinya masih nanti. Kapan? Nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Begitu. Jadi kalau melihat garis zaman, ada yang berpendapat demikian. Ini penyaliban Tuhan Yesus, ini masa jemaat. Nah, jadi ini masa jemaat kita. Jadi nubuat yang sempurna ini apa? Ya nanti saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, ya kedatangan di awan-awan, di rapture begitu. Ya, ada yang berpikir karena nanti saat ketemu muka dengan Tuhan, gitu. Jadi nanti saat pengangkatan, gitu, saat pengangkatan. Ya. Jadi masa ini, masa dari 1 Korintus pasal ini ditulis, ini masih ada lanjut terus, sampai yang sempurna itu apa? Nah, yang sempurna adalah Tuhan Yesus ini, begitu. Ya. Jadi maka yang tidak sempurna ini sampai sekarang masih ada terus seperti itu. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi bagaimana sebenarnya pengertian yang sempurna ini dari ini nats Alkitab yang kita baca ini, begitu. Jadi tentu kita bisa memahami pengertian yang sempurna ini dengan tepat kalau kita memasukkan kata ini yang sempurna ini ke dalam konteks dari ayat ini, begitu, dari ayat ini. Jadi kita harus memasukkan kata sempurna ini. Kata yang sempurna ini, kalau bahasa Yunaninya itu di sini adalah totelion. Nah, totelion ini dari kata dasar telios, ya, dari telios. Ya. Kata ini, ya, ini bisa berarti begini. Kalau ini ditujukan kepada buah begitu, maka buah yang sempurna itu bicara buah yang sudah apa? Matang, gitu. Ya, buah yang sudah matang. Kalau ini bicara kepada manusia, ya, bicara manusia, sempurna ini adalah tentu
nggak ada manusia yang kemudian sempurna tanpa dosa, tidak ada. Tapi kalau ini bicara manusia, ini kalau pertumbuhan manusia itu berarti sempurnanya manusia adalah saat kedewasaannya sudah apa? Sudah penuh. Gitu. Jadi secara badan itu tidak bertumbuh lagi, gitu. Tidak ada tambah lagi seperti itu. Nah, itu bicara pertumbuhan manusia yang sempurna. Ya, jadi karena kata ini sendiri ini bisa berarti selesai, gitu. Bisa berarti lengkap, bisa berarti sempurna, dewasa, bertumbuh penuh, begitu. Kemudian apa? Usia penuh. Nah, ini kata ini seperti itu artinya. Tetapi maka untuk mendapatkan pengertian setiap kata itu harus dilihat dari apa? Konteksnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri satu kata begitu, itu tidak bisa seperti itu. Nah, kalau di dalam ayat kita di 1 Korintus 13 ayat 10 ini, yang sempurna ini, tiba ini dibandingkan dengan yang tidak sempurna. Gitu. Nah, bandingannya yang tidak sempurna ini apa? Gitu. Jadi perbandingannya yang tidak sempurna ini satu itu dikatakan apa? Yang tidak sempurna itu di ayat yang ke-8 itu katanya nubuat. Ya. Nah, nubuat. Nubuat itu apa? Nubuat itu adalah seseorang dikatakan dia bernubuat kalau ada pewahyuan yang datang dari Allah kepada dia, gitu. Maka orang yang bernubuat itu disebut nabi, gitu. Atau penyambung lidahnya apa? Lidahnya Allah, gitu. Jadi Allah memberikan sesuatu pewahyuan kepada orang itu, dan orang itu apa? Akhirnya apa? Menyampaikan. Nah, itu namanya nubuat. Nah, maka orang yang bernubuat itu disebut nabi dia. Jadi dia nabi. Nah, kemudian yang tidak sempurna ini dibandingkan dengan apa lagi? Ini dibandingkan dengan bahasa lidah sebenarnya. Ya, karena teks aslinya itu glosai, ya, lidah tongues gitu. Jadi bahasa lidah. Jadi bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah gitu. Nah, di dalam Alkitab bahasa lidah itu apa? Sama. Bahasa lidah itu adalah salah satu bentuk pewahyuan. Ini yang kedua, ini bahasa lidah. Ini salah satu bentuk pewahyuan. Kenapa salah satu bentuk pewahyuan juga? Karena di 1 Korintus pasal 14 diatur demikian. Coba kita membaca. Ayat 27, 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi dalam pertemuan jemaat di Korintus itu diatur demikian. Kalau Anda orang yang berbahasa lidah, itu harus ada yang menafsirkannya. Jadi, kalau ada yang berbahasa lidah, harus juga ada yang didampingi dengan yang diberi karunia menafsirkan. Kenapa?
Karena itu adalah bentuk pewahyuan. Gitu. Kalau tidak diartikan, maka pendengar jemaat itu tidak mengerti. Gitu. Nggak ada gunanya. Jadi pewahyuan Allah itu akhirnya tidak ada gunanya lagi. Gitu. Mesti difahami bahwa waktu kitab Korintus ini ditulis, ini Alkitab yang tertulis ini belum lengkap. Gitu. Jadi sumber pengajaran itu masih bersifat pewahyuan langsung. Gitu. Nah, jadi kitab yang tertulis, firman yang tertulis ini belum lengkap. Nah, 1 Korintus ini masih ditulis baru dikirim. Begitu. Jadi belum lengkap. Jadi sumber pengajaran waktu itu ya Tuhan memberikan karunia berbahasa lidah ini, dan ini perlu ditafsirkan. Nah, di dalam bahasa lidah ini ada petunjuk Tuhan di situ. Maka perlu ditafsirkan. Jadi ini adalah salah satu bentuk pewahyuan yang Tuhan berikan di dalam jemaat pada waktu itu. Kemudian di sini dilanjutkan lagi apa di sini? Pengetahuan. Ya, pengetahuan kita tidak lengkap. Ya. Yang ketiga dikontraskan dengan pengetahuan. Pengetahuan ini apa? Ini juga bentuk pewahyuan. Nah, kalau kita baca di belakang ini tentang karunia roh, tentang yang berhubungan dengan pewahyuan, 1 Korintus pasal 12, ini karunia roh yang berhubungan dengan pewahyuan. 1 Korintus pasal 12, ya, dari ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan apa? Penyataan roh. Nah, jadi ini karunia penyataan, bukan pernyataan, tapi penyataan, gitu. Penyataan roh. Kemudian di sini untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, jadi berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Nah, ini maksudnya. Gitu. Nah, kalau kita lanjutkan juga ada yang karunia untuk berbicara dalam bahasa lidah itu. Jadi berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, berkata-kata dengan pengetahuan ini bagaimana? Gitu. Berkata-kata dengan pengetahuan itu begini. Coba kalau kita membaca Matius pasal 10. Matius pasal 10, saya akan membaca di sini. Nah, di ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus dilakukan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dialah yang berkata-kata di dalam apa? Kamu. Gitu. Nah, ayat ini adalah akan terjadi, dibicarakan di situ setelah Tuhan Yesus ayat pasal 10 itu plan A-nya itu untuk memberitakan Injil kepada hanya bangsa Israel. Gitu. Nah, kalau seandainya mereka diterima, mereka akan masuk ke dalam masa penganiayaan di sini. Ya.
Nanti di sini katakan kamu ditangkap. Begitu. Kamu ditangkap, nah, tapi kalau ditangkap jangan khawatir. Begitu. Nah, karena memang setelah pengangkatan akan kembali kepada masa bangsa Israel. Begitu. Nah, nanti kamu akan mendapatkan apa? Kata-kata. Gitu. Artinya apa? Selama kata-kata ini adalah kata-kata yang Roh Kudus taruh untuk kamu berkata-kata. Jadi nggak usah belajar untuk bisa jawab. Begitu loh. Jadi ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk pewahyuan. Berkata-kata dengan pengetahuan. Begitu. Nah, jadi ini terjadi ketika proses pewahyuan ini masih apa? Masih ada. Masih ada. Nah, jadi kita kembali ke 1 Korintus pasal 13. Jadi yang sempurna ini dibandingkan dengan 3 hal ini yang tidak sempurna tadi. Ya. Ini adalah cara Allah berbicara. Nubuat, bahasa lidah, berkata-kata dengan pengetahuan, ini 3 hal ini adalah cara Allah berbicara kepada manusia. Baik. Jadi yang sempurna ini dibandingkan dengan cara Allah berbicara yang tidak apa? Sempurna. Sebenarnya begitu. Nah, jadi kalau begitu apa? Kalau begitu, yang sempurna ini apa nih yang sempurna? Karena yang sempurna ini adalah dibandingkan dengan cara Allah berbicara yang tidak sempurna. Berarti yang sempurna ini apa? Yang sempurna adalah cara Allah bicara yang sempurna gitu. Cara Allah berbicara. Yang sempurna. Sekarang jadi pertanyaan. Nubuat tidak sempurna. Itu kan cara Allah berbicara. Gitu ya. Nubuat tidak sempurna. Kenapa nubuat tidak sempurna? Seandainya Yesaya tidak menulis, kan memang ada banyak nabi juga yang tidak menulis kan gitu. Seandainya tidak menulis, maka nubuatannya Yesaya itu segera hilang. Segera hilang. Gitu. Dan kita tidak tahu lagi ada memang Yesaya itu bernubuat apa tidak. Artinya Yesaya itu kalau tidak menulis, dia hanya menjadi nabi untuk pada zamannya. Dia akan hanya berguna hanya untuk apa? Zamannya dia saja. Yang dengar langsung dia. Gitu. Generasi setelah dia ya tidak tahu lagi tentang nubuatannya dia kalau dia tidak apa? Menulis gitu. Jadi cara berbicara Allah dengan nubuat ini menjadi sempurna itu kalau dibentuk di dalam apa? Di dalam tulisan. Nah, kalau nubuatan itu dijadikan apa? Tertulis. Itu baru apa? Akan cara berbicara yang sempurna. Gitu. Tulisan. Gitu. Tidak akan hilang sama sampai hari ini tulisan Yesaya tidak hilang di tangan kita. Kenapa? Karena ada kopian itu disalin dan disalin dan Allah memelihara ini. Gitu. Dan rencana Allah memang demikian. Allah memberikan firman tertulis untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Begitu. Nah, jadi
cara Allah berbicara yang sempurna adalah apa? Cara berbicara lewat apa? Lewat tulisan ini. Lewat tulisan ini. Berarti lewat apa? Kitab suci. Dan kitab suci ini kita namakan Alkitab. Ya, disebut Alkitab karena terdiri dari banyak kitab. Begitu. Nah, jadi yang sempurna totalion ini adalah cara Allah berbicara yang sempurna. Gitu. Cara Allah berbicara yang sempurna. Memang waktu Tuhan Yesus ada di bumi, waktu Tuhan Yesus ada di bumi, itu adalah kondisi yang paling baik, gitu. Tetapi ini cara berbicara Allah lewat hadirnya Tuhan Yesus ini terbatas, gitu. Ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena di dalam tubuh fisik Yesus tidak bisa sekaligus hadir di banyak tempat. Karena apa? Karena dia memakai inkarnasi, memakai daging. Jadi ada batasnya. Maka Yesus sendiri berkata apa? Aku harus apa? Pergi. Gitu. Aku harus pergi. Nah, coba kita baca ayatnya. Supaya apa? Roh Kudus itu datang. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Nah, saya akan membaca dari ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Yesus harus naik supaya Roh Kudus itu datang. Dan Roh Kudus ini, pekerjaan utama dari Roh Kudus juga adalah apa? Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Dan Roh Kudus ini menginspirasikan penulis Alkitab. Begitu. Menginspirasikan penulis Alkitab karena cara Allah berbicara yang sempurna adalah lewat tulisan. Lewat tulisan. Maka penulis Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan penulis Alkitab tahu bahwa yang dia tulis adalah firman Allah. Kita membaca kembali 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 saya baca ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu.
bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang apa? Percaya. Jadi penulis Alkitab tahu bahwa tulisannya adalah firman Allah yang diinspirasikan. Petrus berkata, ya, segala nubuatan itu jangan ditafsirkan dengan apa sembarangan, karena itu semua tulisan itu ditulis karena dorongan Roh Kudus, begitu. Nah, jadi harus betul-betul dimengerti di dalam konteks kata supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang arti sebuah kata tentunya. Nah, jadi seperti itu. Pengertian secara konteks bahwa yang sempurna ini, toteleon ini adalah cara Allah berbicara yang sempurna. Dan itu adalah kitab suci, Alkitab. Nah, harap dipahami bahwa tahun 100 Masehi di abad pertama ini, setelah tahun 100 Masehi abad kedua itu sudah tidak ada rasul lagi, begitu. Jadi, ada rasul itu sampai tahun kira-kira 100-an Masehi. Jadi di abad pertama karena Rasul Yohanes itu meninggal di akhir abad pertama, begitu. Ini masih ada, begitu. Setelah ini tidak ada rasul. Nah, Alkitab ini masih dalam proses penulisan. Kita pernah singgung, ya. Jadi sampai tahun 100 Masehi, ini proses pewahyuan masih ada. Masih ada. Proses pewahyuan masih ada. Allah masih menurunkan apa? Wahyu. Masih ada nabi. Gitu. Maka di dalam jemaat itu masih ada nabi. Gitu. Kita mendapat di Kisah Para Rasul itu Agabus bernubuat. Gitu. Di dalam jemaat-jemaat Antioquia ada nabi, gitu. Begitu. Di selain ada pengajar juga ada nabi di situ. Nah, karena masih ada apa? Masih ada pewahyuan di sini. Jadi nubuat ada, bahasa lidah ada, berkata-kata dengan pengetahuan masih ada. Kenapa? Ya karena ini masih dalam proses penulisan kitab suci ini. Ya. Jadi kita melihat pengertian yang sempurna ini secara konteks dari ayat ini. Nah, sekarang kita melihat itu pengertian secara gramatikal. Ya, secara gramatikal yang sempurna ini itu adalah kegedean. Ini kita hapus dulu. Saya tulis dalam bahasa ucapan aja ya. Ya. Toteleion. Ini bahasa pengucapannya. Ini secara grammar ini adalah nominatif. Ya, nominatif berarti di dalam kalimat ini dia berlaku sebagai subjeknya. Gitu. Dia berlaku sebagai subjeknya dan jenis katanya ini adalah kata sifat, adjektif. Ya. Jadi ya, kata sifat. Kemudian gendernya, kata ini adalah netral. Gendernya itu netral. Jadi kata ini gendernya netral.
kemudian apa? Dia ini singular, berarti ini tunggal, begitu. Kata ini bentuknya tunggal. Nah, jadi gendernya netral. Kenapa? Karena ada artikel to ini, gitu. Ini jadi menerangkan ini netral, ini juga netral. Jadi to telion ini gendernya netral. Nah, gender netral ini berarti adalah benda yang sempurna, gitu. Jadi netral itu bicara barang atau benda. Gitu. Jadi bukan maskulin atau feminim, begitu kan? Nah, kalau meja kan benda, nggak ada meja perempuan atau meja laki, ya, benda, gitu. Seperti itu. Nah, Jadi yang sempurna ini adalah benda. Jadi cara Allah berbicara, benda cara Allah berbicara yang sempurna. Gitu. Dan cara Allah berbicara yang sempurna, memang karena ini netral, maka paling cocok adalah apa? Alkitab. Begitu. Adalah Alkitab. Memang di dalam kitab Ibrani berkata demikian. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, berarti lewat nubuat. Gitu. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini bicara tentang kesempurnaan dari cara Allah berbicara. Memang pada zaman Tuhan Yesus itu ada, saya katakan tadi, adalah cara Allah yang paling unggul. Gitu. Tetapi Yesus ditolak. Gitu kan? Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi. Sehingga yang tadinya sedianya dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan Daud, maka ini digeser, gitu. Maka janji pencurahan Roh Kudus di masa jemaat ini, gitu. Janji Yoel itu digenapkan di sini jadinya. Nah, maka Tuhan Yesus itu harus naik ke surga. Dia harus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus ini tadi saya katakan akan mengajarkan dan mengingatkan murid-murid tentang apa yang pernah Tuhan katakan. Untuk apa? Untuk menulis kitab suci. Nah, jadi kapan yang sempurna ini tiba? Saat kitab suci ini lengkap. Gitu. Kenapa lengkap? Ya karena sebelum masa tahun 100 Masehi ini masih dalam proses apa? Penulisan. Gitu. Jadi belum lengkap. Gitu, belum lengkap. Gitu. Kitab Wahyu ketika 1 Korintus ini ditulis, kitab Wahyu belum ditulis. Gitu. 1, 2, 3 Yohanes juga belum ditulis. Begitu. Nah, mungkin Matius sudah menulis, gitu. Matius sudah menulis, tetapi Injil Yohanes belum ditulis. Gitu. Belum lengkap, kitab Injil juga belum lengkap. Gitu.
Nah, Paulus juga ketika menulis 1 Korintus ini, dia belum menulis surat kepada Timotius, itu belum ditulis. Surat kepada Titus itu belum ditulis, begitu. Dia baru dalam menulis ini. Yang surat yang ke Roma belum tertulis, begitu. Nah, jadi Paulus sendiri itu masih dalam proses apa? Dalam proses menulis untuk melengkapi kitab suci ini. Begitu. Nah, jadi secara gramatikal ini adalah netral dan menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada benda. Ya. Kalau gender dari Tuhan Yesus itu adalah maskulin. Gitu. Gender untuk Roh Kudus, walaupun pneuma itu katanya juga netral, tetapi untuk kata ganti Roh Kudus itu selalu pakai kata ganti orang maskulin. Gitu. Roh Kudus selalu misalnya kata ganti orang dia pakai he, dia nggak pakai she, gitu. Jadi pakai ganti orang, gitu. Nah, Allah itu juga apa? Juga maskulin, gitu. Bapak, begitu. Ada nggak bapak perempuan? Gimana? Ada yang punya bapak perempuan? Gitu. Nggak ada. Yang namanya bapak itu apa? Itu laki-laki, gendernya laki-laki. Gitu. Allah Bapa, gendernya laki-laki, bapak. Gitu. Walaupun ada ibu-ibu berperan ganda sebagai bapak juga. Tapi nggak ada anak manggil ibunya itu apa bapak gitu. Pengganti, walaupun dia pengganti bapak gitu kan, nggak ada bapak sini, nggak ada. Tetap apa? Ibu. Ya, itu. Nah, jadi gender untuk Tuhan Yesus itu adalah maskulin. Gitu, selalu menunjuk maskulin. Gitu. Karena ini pribadi. Gitu. Pribadi. Nah, tetapi Totelion ini adalah netral dan ini menunjuk kepada benda, gitu. Jadi setelah kesimpulan kita, setelah selesainya kitab suci ini lengkap, jadi yang sempurna tadi lengkap, maka yang tidak sempurna tadi, ya, cara Allah berbicara yang tidak sempurna, ya, jadi yang tidak sempurna itu salah satunya nubuatan, bahasa lidah, berkata-kata dengan pengetahuan, ini berhenti sendiri, gitu. Nah, itu berhenti sendiri. Apalagi kalau glosai pausontai, ini glosai pausontai, bahasa lidah akan berhenti. Ini dalam bentuk future indicative middle. Jadi middle ini adalah ya berhenti sendiri gitulah. Jadi yang lengkap ini tiba, ini berhenti sendiri. Kenapa berhenti sendiri? Dari sumbernya di stop. Begitu loh. Ya kan? Dari sumbernya di stop, Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Nah, kalau Allah tidak menurunkan wahyu lagi, masih ada orang yang sepertinya mendapat wahyu. Nah, ini pasti bukan dari Allah. Maka kalau ada nubuat lagi, berarti nubuat palsu. Gitu. Ada bahasa lidah lagi, berarti itu bahasa lidah palsu. Kalau ada orang nggak pakai belajar, tiba-tiba pinter, itu palsu, gitu kan? Kenapa palsu? Dukun kan disebut orang pinter, gitu. Gelarnya apa dukun? Sekolahnya gelarnya apa? Hah? Gimana? Ini orang pergi ke dukun dibaguskan kan, nggak pergi ke dukun, ke orang pintar, gitu kan? Kita tanya bapak itu sekolahnya di mana? Kok jadi pintar begitu? Gitu kan? Apakah ini pintar karena Tuhan? Gimana? Dukun itu pintar karena Tuhan? Enggak.
tetapi dari musuhnya Tuhanlah kita tahu dia jadi pintar. Gitu. Dia bisa tahu banyak hal, gitu kan. Dia bisa tahu tai lalat di pantat kita. Wah, dia tahu, tahu dari mana dia, gitu kan. Kok dia bisa tahu padahal saya nggak pernah kasih tahu, gitu ya. Bisa jadi istrimu yang kasih tahu dia, gitu. Enggak juga, berarti yang lain itu yang ketahui. Begitu. Jadi yang dari Tuhan stop, maka otomatis berhenti sendiri. Gitu. Nah, jadi lalu kenapa ada ayat begini di 1 Korintus pasal 14? Coba kita baca. Ayat 39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Kok masih disuruh bernubuat? Gitu. Kemudian apa di sini? Jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa lidah. Jangan melarang. Ya, kenapa ada perintah begini? Di 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Berusaha cari bernubuat, jangan melarang orang berbahasa lidah. Jawabannya adalah karena waktu itu tahun 50, kita berkata ya 55, sorry kalau nggak begitu jelas. Tahun 55 saat surat Korintus ini ditulis, memang pewahyuan belum berhenti karena Alkitabnya belum apa? Belum lengkap, karena memang yang sempurna ini belum tiba. Gitu. Jadi ayat ini 1 Korintus pasal 14 sampai dengan ayat 39 ini tidak lanjut lagi setelah yang lengkap ini apa? Tiba. Gitu. Nah, kalau yang sekarang setelah yang lengkap tiba, maka itu dilarang, gitu kan. Kalau ada orang yang janganlah melarang, tapi setelah yang lengkap tiba maka harus apa? Dilarang. Nah, kalau di biaya kebenaran kemudian ada orang tiba-tiba ngomong apa kita nggak jelas, kita suruh stop, begitu kan? Stop, begitu. Kita larang. Kalau ada orang bernubuat kita stop, gitu. Cara Allah berbicara bukan lewat kamu lagi. Loh, yang saya omong itu kan sesuai dengan Alkitab. Yaudah kita baca Alkitab aja. Gitu. Kamu stop. Nah, begitu. Jadi nggak ada lagi. Gitu. Cara Allah berbicara kepada manusia hanya sudah apa? Lewat Alkitab. Karena kalau tidak di stop, Injil keselamatan itu juga masih bisa apa? Berubah. Jadi yang benar adalah yang sempurna ini adalah cara Allah berbicara yang sempurna, yaitu lewat apa? Kitab suci, Alkitab. Karena penulis kitab suci ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan kita berkata, Alkitab ini adalah satu-satunya sumber iman dan sumber kebenaran. Gitu. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Oke. Baik, pembahasan kita sampai di sini.